Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Novita Fardani selaku pengampu mata kuliah SKI Asia Barat dan Eropa. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syarifah Aiditnya dengan NIM 082, lalu ada Alvin Mahda dengan NIM 091, lalu ada Heni Lutfiah dengan NIM 096, dan yang terakhir ada Aisyah Uswatun dengan NIM 098. Perkenankan kami untuk sedikit menyampaikan materi yang insya Allah berjudul Perkembangan Islam di Benua Eropa. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Eropa. Islam masuk ke Eropa, yaitu tepatnya di Eropa Selatan melalui invasi Moor dari Afrika Utara pada abad ke-8 sampai abad ke-10. Selama beberapa abad, entitas politik Muslim berdiri kokoh di wilayah yang mana saat ini adalah Spanyol, Portugal, lalu selatan Italia, dan Malta. Sultanan Utsmaniyah Eropa sebelah tenggara melalui penaklukan sebagian besar kekaisaran 11 dan 15. Penduduk asli yang memeluk Islam di negara-negara di Balkan saat ini populasi yang besar walaupun mayoritasnya berpaham sekuler. Istilah Muslim Eropa digunakan untuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Albania, Kosovo, dan Bosnia Herzegovina. Negara-negara lintas di Azerbaijan dan Kazakhstan memiliki populasi Muslim yang sangat besar, seperti halnya di pada akhir abad ke Eropa Barat. Pada tahun 2010 diperkirakan 44 juta Muslim yang tinggal di Eropa sebanyak 6%, masuk sekitar sebesar 3,8%. Diproyeksikan presentasi umat Muslim akan mencapai 8% pada tahun 2030. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di negara-negara benua Eropa. Untuk yang pertama ada perkembangan Islam di Albania. Jadi Islam mulai masuk ke Albania itu semasa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah atau Imperium Ottoman pada abad ke-14. Nah, ketika itu negara tersebut masih didominasi oleh umat yang beragama Kristen. Kemudian Islam mulai meluas secara bertahap di Albania ketika para pedagang atau mubalik yang berimigrasi ke negara tersebut. Nah, penguasaan Imperium Ottoman ini telah membuat Islam semakin tersebar di negara itu. Penguasaan Ottoman ini berlangsung kurang lebih 400 tahun dari abad ke-15 sampai tahun 1912. Nah, pada tahun 1912 ini Albania menyatakan kemerdekaannya, sehingga pada saat itu Islam menjadi agama mayoritas di negara itu. Setelah melalui perjalanan panjang Islam di Albania, kemudian pada tahun 1912 sampai 1913 terjadilah suatu perang, yaitu Perang Balkan. Nah, dari kejadian ini kemudian memaksa Imperium Ottoman untuk mundur dari semua wilayah jajahannya yang berada di daratan Eropa. Nah, selain Perang Balkan juga terjadi perang-perang yang lainnya, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, Albania merupakan satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Eropa. Setelah Perang Dunia II ini selesai, kemudian kondisi di Albania pun mengalami perubahan. Hal ini terjadi ketika naiknya Enver Hoxha ke kursi kepresidenan. Jadi Enver Hoxha ini dikenal sebagai penganut paham komunis. Nah, setelah ia naik ke kursi kepresidenan, orang-orang Albania pun mengalami era pemerintahan yang represif. Hal ini karena
Enver Hoxha ini membelenggu agama orang-orang Albania, bahkan sampai menghancurkan masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya yang ada di negara itu. Selain itu, agama di sana menjadi suatu hal yang sangat terlarang. Nah, kemudian pada tahun 1967, Enver Hoxha ini memproklamirkan negaranya sebagai Republik Ateis Komunis. Nah, setelah ia memproklamirkan negaranya ini, kemudian seluruh gereja pun ditutup dan Ulbektasi dibongkar. Nah, hal ini dilakukan mereka karena mereka ini memiliki slogan bahwa agama rakyat Albania adalah Albanianisme. Karena kejadian ini, kemudian banyak kaum muslimin yang kehilangan masjid akibat penindasan dan pemaksaan dari rezim komunis pada masa itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1985, Enver Hoxha ini pun meninggal dunia. Setelah meninggalnya Enver Hoxha ini, rezim komunis yang sebelumnya berkuasa di Albania ini pun mengalami keruntuhan. Pada tahun 1990, aktivitas keagamaan di Albania pun kembali meraih kebebasan. Jadi setelah rezim komunis ini mengalami keruntuhan, masjid-masjid atau tempat ibadah yang dulunya dirobohkan kemudian dibangun kembali, dan sekarang ini jumlah masjid yang aktif melakukan berbagai kegiatan keagamaan mencapai 350 buah. Selain masjid, juga ada pusat-pusat kegiatan kaum muslimin lainnya, misalnya Husainiyah atau yayasan-yayasan keislaman. Untuk yang selanjutnya, perkembangan Islam di Bosnia dan Herzegovina. Bosnia Herzegovina merupakan negara yang terletak di semenanjung Balkan, Eropa Selatan. Tercatat dalam sejarah abad pertengahan, negara ini seringkali mengalami sekaligus menjadi tempat pertikaian karena wilayahnya yang terletak pada batas kebudayaan barat dan timur yang mengakibatkan terjadinya perebutan wilayah Bosnia Herzegovina yang tidak terelakkan sejak masa kekuasaan Romawi Barat yang menganut agama Katolik dan Romawi Timur yang ortodok. Sedangkan komunitas muslim di Bosnia Herzegovina tidak terlepas dari pembahasan pertikaian etnik dan keagamaan hingga ratusan tahun lalu. Pemecahan ranah politik di sepanjang garis nasional dan agama, serta peran destruktif yang dimainkan oleh negara-negara tetangga mengakibatkan krisis ekonomi yang menjadi kondisi negara ini semakin parah di tengah medan peperangan. Penyebaran Islam di Bosnia Herzegovina dimulai setelah dilakukannya provinsi-provinsi oleh orang Turki Bosnia pada tahun 1463 dan Herzegovina pada tahun 1465. Masyarakat yang tertarik memeluk Islam karena konsep kesetaraan manusia yang ditawarkan dalam ajaran Islam, seperti kesetaraan yang tidak memandang status sosial namun tetap memiliki perbedaan derajat. Masyarakat Bosnia juga mendapat perlakuan yang adil dari kerajaan Turki Utsmani, di mana Muslim Bosnia juga kerap diberi kepercayaan. Perkembangan Islam di Bosnia dan Herzegovina memiliki dua fase. Yang pertama, resolusi konflik pasca kemerdekaan. Setelah bertahun-tahun lamanya berada dalam penerapan sistem komunis Yugoslavia, nampaknya Muslim di Bosnia dan Herzegovina ini tidak siap untuk menghadapi berbagai ide-ide Islam, ideologi, sekte, dan fenomena sosial lainnya yang diperkenalkan kepada mereka pada tahun 1990. Kondisi sosial yang buruk sejak perang berakhir pada tahun 1995 Masehi seperti pengangguran, kemiskinan, migrasi dari pedesaan ke kotaan, infrastruktur yang tidak memadai, dan demokrasi pertumbuhan membuat mereka rentan terhadap pemberontakan dan radikalisasi besar. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase kebangkitan sosial kemasyarakatan dan wajah Islam kontemporer Bosnia Herzegovina. Pada tahun 1970-an di Yugoslavia, tren kembali ke Islam atau sering disebut sebagai kebangkitan Islam selama perang yang semakin meningkat. Badan-badan kemanusiaan dan sukarelawan dari kawasan Timur Tengah tidak hanya memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan, tapi juga memulai dakwah mereka dengan memberikan ajaran Islam yang mereka anggap perlu untuk mengislamkan kembali Muslim Bosnia yang sangat sekuler. Perkembangan pendidikan Islam di Yugoslavia juga mengikuti perkembangan zaman dan hasil-hasil gerakan pasca perang.
Setelah pembubaran negara Yugoslavia pada awal 90-an, kelas pendidikan agama ditempatkan di bawah tanggung jawab komunitas utama agama. Selain itu, kehidupan para muslim mu'alaf terutama di Bosnia dan Herzegovina juga memiliki kondisi yang berbeda dengan kawasan yang lainnya. Mengadopsi agama lain tidak berarti meninggalkan kebiasaan mereka sebagai para mu'alaf Bosnia dan tradisi Kristen yang telah dialaminya selama hidup mereka. Perkembangan Islam di negara Belanda. Nah, negara Belanda atau sering kita sebut dengan negara kincir angin ini mulai masuk Islam dimulai dengan adanya proses migrasi. Nah, proses migrasi tersebut terjadi pada sekitar tahun 1960-an, di mana mayoritas yang pindah itu adalah beragama Muslim. Nah, dengan banyaknya migrasi yang pindah dan mayoritas agama Muslim tersebut menyebabkan pertumbuhan komunitas-komunitas Muslim yang terjadi di negara Belanda. Nah, dari banyaknya komunitas Muslim yang berdiri atau terbentuk di negara Belanda tersebut, lalu mulai muncullah masjid, terus tempat pendidikan yang ada di negara Belanda, mulai berkembang dan tumbuh di sana. Namun, walaupun sudah mulai tumbuh tersebut, juga terjadi banyak pertentangan dari masyarakat anti-Islam yang menganggap bahwa negara Islam itu adalah negara teroris. Nah, karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris, sehingga menyebabkan pertentangan dan perdebatan yang menjadikan adanya konflik sosial, di mana mereka beranggapan bahwa hak asasi manusia itu mulai berkurang. Bahkan di sana juga sempat terjadi Islamofobia, yaitu penolakan besar-besaran mengenai adanya ajaran Islam yang masuk di negara Belanda. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan jalur tengah, yaitu sebagai negara demokrasi atau hak kebebasan untuk memilih agama, sehingga mereka yang masih tetap tidak mau memeluk agama Islam, mereka tetap dengan pendiriannya, yaitu agamanya itu bebas untuk memilih, baik itu Islam maupun non-Islam. Perkembangan agama Islam di negara Inggris ini dimulai pada abad ke-19-an. Nah, pada masa itu banyak migrasi yang datang ke Inggris yang mayoritas itu penduduknya adalah Muslim. Nah, beberapa tokoh Muslim dari India juga datang ke Inggris sebagai bagian dari program belajar atau perdagangan. Kemudian mulai banyak orang-orang yang masuk Islam, tertarik dengan adanya agama Islam. Kemudian mereka membentuk masjid, pusat komunitas dan organisasi Muslim yang aktif di negara Inggris. Namun pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, masyarakat Muslim merasa kesulitan dengan mengkonsumsi makanan halal karena pada tahun ini restoran Muslim masih sangat sedikit. Kemudian seorang tokoh bernama Sir Azam, yaitu seorang tokoh yang berpengaruh di Inggris, itu membangun supermarket al-halal yang didirikan untuk kaum Muslim. Nah, supermarket ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu mengurangi adanya riba, jadi mereka itu menggunakan prinsip syar'i. Yang kedua itu penjaga tokonya itu menggunakan hijab atau dari orang-orang Muslim. Terus yang ketiga yaitu di sana itu menyediakan makanan khusus halal, tidak ada yang haram. Jadi masyarakat Muslim yang datang ke sana itu sudah jelas makanannya yang didapat adalah makanan halal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu datangnya dari kita sendiri, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.